Alhamdulillah, puji serta syukur kita pada pagi ini atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti Allah memberikan kepada kita, terutama nikmat sehat wal afiah, dan juga kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam, sehingga kita pun hari ini bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, halawatul iman, manisnya iman. Ya, tidak akan merasakan nikmatnya iman sebelum kita mencintai saudara kita sendiri. Di antara yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harus mencintai orang lain sebagaimana mencintai kita diri sendiri. Nah, ini adalah keimanan yang harus kita jaga, sehingga Islam itu memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan contoh perintah seperti itu, ya, indah sekali Islam. Ya, indah sekali. Ibaratnya kalau kita nyubit diri kita sendiri sakit, bagaimana nyubit orang lain? Hal kecil seperti itu saja sudah tidak diperkenankan, apalagi ngajak perang. Alhamdulillah, mudah-mudahan iman kita terus bertambah, berkualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita dapatkan baik dari rizki yang kita dapatkan pun dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan pada pagi ini dari satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha la yaqbalu. Masih hafal nggak hadisnya? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Allah tidak akan menerima hambanya. Innallaha tayyibun, Allah Subhanahu wa taala baik. Ya, dikatakan baik di sini sudah dirincikan kemarin. Ada tayyibun fil akli, tayyibun fil amali. Ada juga tayyibun fi an-niyati. Jadi tayyibnya tidak hanya sekedar dalam makanan, baik dalam hal makanan, tapi juga harus baik dalam perbuatan. Dalam perbuatan tayyibnya yaitu harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya. Begitu juga perkataan. Ada al-kalam at-tayyib, perkataan yang baik. Begitu juga al-amwal at-tayyib, ya, harta yang baik. Bagaimana hartanya bisa kita dapatkan dengan cara yang baik, bukan asal kita ingin mendapatkan kekayaan, keuntungan, dan seterusnya. Semuanya harus tayyib. Karena perkataan yang tidak baik tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya terputus dia. Ya. Misalkan keluar habis makan, ya kan bercanda sama temannya itu kan ketawa-ketawa, keluarnya anjing gitu kan atau anjir. Sekarang mah bahasa itu bukan hanya ke anak-anak muda, anak orang tua juga sama ada gitu. Jadi kalimat-kalimat yang tidak baik itu nggak bakalan sampai, apalagi habis makan gitu ya. Ya. Dan itu menjadi lumrah. Kalau anak muda sekarang kan kalimat-kalimatnya, kata-katanya, omongannya, kalau nggak pakai anjing nggak gaul sepertinya. Kayaknya kan kalau ketemu sama temennya Pak keluar bahasa itu. Gitu. Yang saya khawatirkan takut ke orang tuanya, ya kan? Iya, kesel nih sama orang tuanya. Ya, gak dikasih apa gitu kan? Dia punya hajat apa nggak dipenuhi sama orang tuanya. Keluar bahasa itu gimana? Dan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi. Itu. Nah, ini tidak berlaku hanya orang di luar sekolah, ya. Bahkan yang di sekolah juga lebih banyak seperti itu. Ya, di sekolah susah menghilangkan, Pak. Nah, kami dulu sebagai guru ngajar di sekolah itu, subhanallah, susah menghilangkan kata-kata seperti itu. Tapi saya salut di salah satu sekolah, yang tidak semuanya ya, itu yang menerapkan dengan kata-kata baku, ya, bahasanya bahasa baku. Nggak ada pakai gua, nggak ada aku, kamu, jadi nggak pakai lo gitu. Itu ada dan sukses, maksudnya dia sekolahnya bisa menerapkan itu karena konsisten dari awal. Nah itu, jadi kata-kata harus kita pikirkan. Sekecil itu pun di dalam agama kita, ya, jika ingin ada artinya berpahala, ya itu harus didasari dengan yang baik. Begitu juga lisan kita, ya, al-mu'min kulluhu thayyib. Seorang mukmin itu, ya, yang keluar dari lisannya, hatinya, jasadnya, itu yang dapat menenangkan hatinya harusnya. Itu ciri orang mukmin. Dan terlihat daripada orang mukmin itu terlihat dari perkataannya, ya kan? Nah, itu. Makanya ada hadis Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia. Jadi itu kalau orang muslim, kalau sekiranya tidak mengandung manfaat yang banyak atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali, lebih baik dia. Ngomong bahaya, nggak ngomong juga bahaya. Kalau lebih banyak mudaratnya, maka lebih baik dia. Tapi jangan menjadi dalil terus, ya, diam lebih baik. Kalau udah kelihatan ada orang bermaksiat, maka kita harus cegah kemaksiatan itu. Ada perintah untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itu caranya. Jadi kita tidak selamanya kita harus diam. Ya, nanti pulang-pulang dari sini jadi pendiam bapak-bapak, ya enggak juga gitu kan. Ya, hati-hati gitu kan, ngomong udah hati-hati banget, diirit sama istrinya, nanti ditanya ngapain lo kok sampai begini gitu kan. Ditanya bukan jawab dengan kata-kata, cuman pakai kepala doang.
Masya Allah. Jadi kita harus sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Selanjutnya pagi ini setelah kita membahas yang fiqhul hadis, mulai yang pertama, kedua, at-thayyibul maqbul, yang baik yang diterima. Yang kedua, kaifa yakunul amal maqbulan thayyiban. Bagaimana caranya agar amal kita diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah dibahas juga di bulan yang lalu. Kemudian sekarang yang ketiga, intifaul qabul. Apa yang menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad yufidu nafyul qubuli fi ba'di ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ya, dari hasil apa yang kita lakukan, hasil rizki yang kita dapatkan, yang kita makan, nah, itu mengakibatkan tidak diterimanya amal-amal kita. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, ya, terkait masalah ibadah yang lain. Contoh, nafyus sihhah, tidak akan sah, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang di antara kalian apabila orang tersebut, ya, hadas, terjadi hadas pada dirinya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Sampai kapan? Hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Apa yang menyebabkan orang ini tidak diterima sholatnya? Karena batal wudu. Fal qubulu huna, maka yang dikatakan kalimat qubul atau diterimanya di sini adalah huwa tarattabul gharadu al-matlub minas shalah 'ala talib. Jadi nampak bahwa yang diinginkan di dalam sholat itu salah satunya syaratnya harus taharah, harus suci. Nah, hukumnya berwudu kita sudah tahu, hukumnya wajib apa sunnah. Nah, kan kebalik lagi, sunnah Pak. Wudu itu sunnah. Oh, kok sunnah Ustaz? Kalau jadi wajib di sholat karena wudu dijadikan bagian syarat sholat. Syarat sahnya sholat. Kalau enggak masuk syarat wudu itu sunnah. Syarat-syarat sholat diantaranya adalah harus taharah. Jadi hukum asalnya wudu itu kalau wajib berarti antum tidak boleh putus. Siap. Lagi naik motor antum ternyata keluar angin, turun dulu ambil wudu. Bakalan naik motor. Jadi hukumnya wajib apabila mengiringi terhadap perbuatan yang maka yang sunnah ikut wajib karena dijadikan syarat. Gitu. Sama kayak pakai helm Pak, pakai helm. Wajib apa sunnah? Atau mubah pakai helm? Hukum asalnya mubah atau tidak?
Nanti ada kata orang, bukan karena helm yang mati, banyak orang yang nggak pakai helm juga mati. Ya kan? Tapi kalau jatuh nggak pakai helm, kita kan langsung kepala kita langsung kemana? Langsung ke aspal, batu atau apa. Kalau nggak ada pelindungnya, maka alam aturan kita di Indonesia wajib pakai helm kalau mengendarai. Apa yang dikhawatirkan? Yaitu adalah menghindari kemudaratan yang lebih besar. Nah, kalau pakai helm jatuh, kira-kira masih ada pengaman nggak? Harusnya pecah, yang pecah helmnya, kepalanya masih. Nah, jadi dilihat manfaat dan mudarat. Nah, wudhu sunnah, bukan wajib. Untuk kalau wudhu nanti disunnah diwajibkan sebelum tidur wudhu, bangun tidur langsung wudhu lagi, kemana-mana susah kitanya. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak pernah putus wudhu, bukan tidak pernah putus wudhu, putus nyambung lagi. Nah, kalau dalam keadaan suci terus kalau Rasulullah SAW. Kenapa tadi sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena ada terjadi hadas pada dirinya sendiri. Maka apapun hadasnya dia harus dilakukan kembali bersuci agar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memenuhi syarat diterimanya sholat. Sama Pak, makan agar kita diterima ibadahnya, syarat makan itu makanannya adalah harus apa? Harus halalan thayyibah. Halalan thayyibah. Begitu. Wa qad yufidu nafyul qubuli fi katsirin minal ahadits nafyul ajri was thawab. Ya, juga terkadang ya tidak diterimanya amal di berbagai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak diterima dari segi pahala atau balasan daripada amal itu. Jadi ibaratnya orang kerja nggak dapat apa-apa. Nah, kata Rasulullah, wa mithaluhu, dan contohnya la taqbalu sholatul mar'ati, ya, allati sholatal mar'ati allati zawjuha 'alaiha sakhitun. Tidak diterima salatnya seorang perempuan, ya, yang mana suaminya marah terhadap istri tersebut. Marah. Itu Pak, saking pentingnya ya Allah menjaga taat kepada suami. Tapi suaminya tidak suami yang baik Pak. Ya kalau suaminya nggak baik lain lagi, ya kan, tergantung. Ya, kalau suaminya tidak perhatian sama istrinya, ya nggak ngasih uang bulanan dan seterusnya, itu istrinya berhak untuk menagih itu sesuai dengan janji di awal menikah. Nah, ini dalam kategori konteksnya suaminya adalah suami yang soleh. Nah, istrinya mau berbuat ini, tidak diterima, saking wajibnya taat kepada seorang suami. Masya Allah, berpindah, kalau perempuan berpindah pintu surganya ke siapa? Ke suami. Tapi ke orang tua pun tetap wajib berbakti. Ya. Masya Allah, gampang kalau perempuan ingin masuk surga. Ya. Nanti pulang, mah, mungkin masuk surga enggak? Ya. Masak dong pagi ini. Wah.
Ya, disuruh masak kok. Nggak ada yang dimasak. Nggak ada yang dimasak, ya alhamdulillah, berarti syukuri bersama. Nabi kalau ditanya begitu, ya kan, Nabi ini pulang dari masjid, ditanya ada sarapan nggak, wahai apa namanya, Siti Khadijah? Nggak ada yang jadi puasa. Nanti pulang ini kalau nggak ada sarapan, mau mana puasa, nanti ada sarapan begini sini dianterin kan, nggak jadi puasa gitu. Jadi jangan sampai ya istri itu tidak diterima ibadahnya gara-gara membuat suaminya tidak marah. Ya, marahnya suami pasti ada alasan, tidak didasari karena masalah harta. Walaman atakahinan, begitu juga orang yang datang kepada dukun, sholatnya nggak diterima. Kenapa di dalamnya nggak diterima? Karena ada kesyirikan. Walaman syariba khamran arba'ina yauman, orang yang minum khamr, ya sekali tegukan minum khamr, ibadahnya, sholatnya nggak diterima selama 40 hari. Satu tegukan, ya, sebotol loh, berapa teguk gitu ya. Saya ada murid di apa namanya dulu yang pernah belajar ke kami di Sahabat Quran tuh, sekarang kerja di salah satu perusahaan, suka pulang pergi ke Cina. Alhamdulillah posisinya bagus pekerjaannya. Ya. Jadi ketika sampai ke Cina itu padahal di kabupatennya itu sudah maju sekali. Cuman setiap ada tamu, hidangannya adalah mabuk khamr itu. Tradisinya di situ. Jadi biasa di situ orang-orang mabuk sekitar itu udah biasa di sana. Itu. Jadi karena sudah tidak kenal halal haram. Gitu, nggak kenal masalah halal haram. Jadi dia merasa risih, ya dia nggak minum, tahu sama bosnya ini orang muslim, tapi bosnya minum karena seagama dengan mereka, biasa datang. Nah, jadi hidangannya, minumannya, ada makanan, ada minumannya itu. Jadi nanti pulangnya pun dibawain oleh-oleh khamr. Tuh. Dia bawa juga, tapi bawain punya bosnya. Subhanallah. Itu kalau kondisi seperti ini gitu kan, yang muslim gitu, risih. Gimana saat mau makan orang di situ banyak ini. Nyari mau makan itu katanya minimal harus jalan sampai setengah jam untuk mencari makan yang halal. Nyari dulu. Sering keluar rumah Mas Sony. Ya begitu kalau di minoritas kan. Maka kita harus mengantisipasi sendiri ya agar tidak terjadi apa namanya memakan hal-hal yang haram. Kalau dalam kondisi seperti itu memang nanti fikihnya fikih yang lain ya kita dipakai ya. Haramnya yang seperti apa, makanannya yang seperti apa. Wa haditsu la yaqbalu illa thayyiban. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun amalnya kecuali yang baik. Thayyib di sini maksudnya adalah halal ya. Halalan thayyiban. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi thawbi qimatihi 'asharata dirahim haramun lam tuqbal lahu salat. Siapa saja yang sholat ya di dalam bajunya ada harga 10 dirham. Bajunya ya ada harga 10 dirham dan
dia mendapatkan bajunya dengan hasil yang haram, kata Rasulullah, lan tuqbal lahu salatuhu, tidak diterima sholat. Jadi kalau kita sholat pakai baju yang haram, sholatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Apanya Pak yang tidak diterima? Bukan sholat berdiri, ruku, i'tidal, sujudnya, bukan itunya, tapi dia tidak dapat pahala sholat. Sah sholatnya secara kewajiban, dia gugur kewajibannya, tapi tidak dapat pahala sholat. Ini Pak yang banyak hari ini. Bukan hanya masalah makanan halal haram. Banyak orang yang tidak didasari dengan keikhlasan. Datang ke masjid, rajin sholatnya. Ya, tapi tidak benar cara melaksanakan ibadah sholat. Makanya di bab pertanyaan kemarin, Bapak, kalau masalah yang prinsip seperti ini, tanya kalau enggak tahu. Takut sholat kita selama ini salah. Gimana kita mau tahu salah kalau kitanya kagak bertanya? Nah itu. Jadi baju tadi yang ya didapatkannya dengan harta yang haram, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal maqsud huna nafyul kamal al mustawjibu lil ajri wa thawabi fi hadhihi al a'mal. Yang maksudnya di sini adalah menghilangkan kesempurnaan salat yang harusnya dia dapatkan pahala sempurna, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan dari perbuatan ini, dia tidak dapat apa-apa. Ma'annaha maqbulatun min haitsu suqutil fardi biha min adz-dhimmah. Jadi dari segi hukum sholatnya ya dia udah gugur, nggak punya hutang sholat. Jadi Bapak sholat nih, yang penting secara fikih udah selesai, nggak punya hutang, tapi pulang-pulangnya nggak bawa apa, itu bedanya nanti. Gitu. Wa yumayyizu baina an-nafyaini bihasbil adillah al-kharijah. Ya, yang membedakan di antara dua hadis ini atau dua indikator ini adalah sesuai dengan peristiwanya, situasi dan kondisinya. Ya, yang di atas tadi karena tidak berwudu, yang di bawah hadisnya karena apa? Ada istri membuat suaminya marah, itu kan, la taqbalu sholatal mar'ati ya allati zawjuha 'alaiha sakhitun. Itu sholat sunnah Pak, kalau nggak ridho suaminya, misal gitu kan, dalam kondisi apa, tiba-tiba bilang nggak ridho sama istrinya, bikin marah, ya itu sholatnya tidak diterima. Kalau suami yang baik kira-kira melihat istrinya sholat sunnah, marah enggak Pak? Ya seneng lah, menjadi penyejuk hatinya nanti. Ya, kalau kecuali dalam kondisi mungkin stres gitu ya, stres itu. Jadi yang soleh, insya Allah tetap ridho kepada istrinya. Tapi dalam hal ini adalah pasti kasusnya karena pasti ada masalah. Wa imma istrinya tidak taat sama suami. Banyak pelanggaran yang dilakukan. Nah itu agar salat kita, ibadah kita tidak sia-sia, maka memenuhi syarat tadi. Ya, harus dipenuhi syarat-syaratnya. Jadi kalau batalnya sholat karena wudhu, karena hadas, maka bersuci dulu. Kalau sholat kita tidak sempurna gara-gara kita satu membuat suami marah atau datang kepada kahin, yaitu siapa?
rukun, minum khamar dan seterusnya, maka itu juga akan menghilangkan pahala salat. Ya. Tidak diterima salatnya. Ya, kalau lagi mabok gimana ya, nggak wajib, haram bahkan ya kan, haram orang yang sedang mabok sholat, nggak bisa lah, gimana mau sholat orang mabok gitu kan, yang dibaca apa, yang keluar apa, yang ada mah yang sekitarnya dibacok ya kan, nggak bisa, nggak nyambung pikirannya. Dikatakan khamar karena menutup akal sehat. Khamr itu apa namanya, bahasa Arabnya, kalau di bahasa Indonesia adalah menutup. Jadi menutup akal, ya, menghilangkan akal-akal yang sehat. Kemudian kaifa, yang keempat, kaifa yakhrujul muslimu kharaja yakhruju, ya, minal haram. Bagaimana seorang muslim itu keluar dari perbuatan, ya, atau berlepas diri dari perbuatan yang haram. Bagaimana caranya? Yatakhallasu al-muslimu minal mali al-harami. Seorang muslim dapat terhindar dirinya dari perbuatan atau dari harta yang haram ba'dal ajzi an ma'rifati sahibihi awil uzuri alaihi minat bitasadduq bih. Ya, yaitu setelah tidak mampu, ya, mengetahui pemiliknya harta yang kita dapatkan, ya, sehingga dia atau mensedekahkannya. Bagaimana kalau seandainya kita dapat harta, harta itu yang didapatkan tidak ketahuan apa halal haramnya, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Jika kita tidak mampu mengetahuinya bahwa harta ini halal secara sharih, secara jelas, maka di sini ada pilihan. Atau apakah saya harus mensedekahkan dari harta ini yang saya dapatkan? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat nanti. Wal ajru limalikihi, kalau disedekahkan maka sedekahnya itu pahalanya dikhususkan, diniatkan kepada siapa? Pemiliknya, meskipun kita tidak tahu. Ini dapat duit Pak, diambil duitnya, ya, bukan alhamdulillah dapat duit temuan ini Mas, ya kan, banyak lagi itu, pulang-pulang beli mobil dapat duit temuan misal, itu nggak boleh kalau belum ketahuan halalnya, ya, siapa pemiliknya, ya. Di sini apakah harta ini saya sedekahkan dengan niatan harta yang kita dapatkan tadi itu diniatkan untuk siapa? Untuk pemilik. Ruya an Malik, diceritakan dari Imam Malik bin Dinar, qala sa'altu Ata'a ibni Abi Rabah amman indahu malun haramun wa la ya'rifu arbabu. Jadi Malik ini pernah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, amman, jadi tentang seseorang indahu malun, mempunyai harta, yaitu indahu malun haramun, yaitu mempunyai harta yang haram, wala ya'rifu arbabuhu, tidak diketahui pemiliknya, ya, artinya dapat duit, dapat harta tapi tidak diketahui halal haramnya. Kemudian wa yuridul khuruju min, Imam Malik berkata seperti itu, bertanya, sedangkan orang itu ingin keluar dari, ingin bebas dari yang namanya harta yang haram tadi, agar tidak ada di dalam diri dia atau di sekitar dia. Qala, atau ini menjawab, qala yatasaddaq bih, maka orang itu disuruh mensedekahkan hartanya.
Wala aqulu inna dzalika yajzi'u an. Ya, tapi kata Atta ini, saya tidak mengatakan bahwa itu sudah cukup. Tidak, harus ada ikhtiar lain. Ya, makanya kalau dalam ilmu fikihnya, di kitab fikihnya nanti harus diumumkan dulu. Nanti setelah berapa hari, bukan sehari doang. Ya, nanti terus bertahap. Sampai kapan? Jadi kalau basi, ya jangan nunggu setahun kalau basi mahal kan. Kalau basi jangan, sesuai dengan barangnya, kecuali berbentuk uang. Jam tangannya harganya 4 miliar itu misal. Oh, harga mahal itu Pak. Nih, dapat berapa rumah itu ya? Ya Allah. Itu. Tapi kalau di Gading itu baru dapat 1 rumah kayaknya kan. Tapi kalau di Pesona kayaknya dapat 4 rumah. Oh lebih ya. Ya bukannya di sini sudah harganya emberan ya. Begitu. Jadi tidak ketahuan. Nah, nanti kita harus mengikuti aturan-aturan fikihnya, tahapan-tahapannya. Kalau kita dapat barang-barang yang seperti itu. Namun kata al-Imam Asy-Syafi'i wal masyhur 'inda Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil amwalil haram annaha tahfazu wa la yatasaddaq biha hatta yadhhar mustahiq. Kata Imam Syafi'i, terkait harta yang haram tidak diketahui halal haramnya, ya. Ini halal apa enggak, ini haram apa enggak, bainahuma mustabihat. Berarti di situ ada keraguan. Ya, ada keraguan. Kata Imam Syafi'i, yaitu annaha tuhfaz, disuruh pegang dulu Pak, pegang. Jangan disedekahkan sampai ketahuan yang memiliki. Disuruh pegang kalau pendapat Imam Syafi'i. Itu beda pendapat. Kalau Atta bin Abi Rabah mengatakan apa? Disuruh sedekahkan. Imam Syafi'i tidak boleh disedekahkan sampai ketahuan pemiliknya. Imam Fudail bin Iyad yara anna man indahu malun haramun la ya'rifu arbabuhu annahu yatlafuhu wa yulqihi fil bahri wa la yatasaddaq bihi. Wah, lebih sadis Pak pendapatnya Imam Iyad, ya. Imam Fudail bin Iyad, dia berpendapat siapa saja yang punya harta haram tidak ketahuan pemiliknya, maka dia menyuruh apa coba? Memusnahkannya dan melemparkan ke laut. Nggak usah disedekahkan. Ini namanya pendapat ulama. Tuh, menurut kita. Nah ini coba bayangkan, boleh nggak diikutin ini? Boleh, karena Imam Fudail ini adalah bagian daripada mujtahid. Itu Pak, beda-bedanya pendapat para ulama. Nah, cuman di sini ada pendapat yang ashah nanti. Ada pendapat yang paling baik dan benar. Jadi disuruh lempar, ya Allah, lempar ke laut. Dimakan siapa yang mau makannya? Secara kita ini kayak nggak ada pendapat lain. Nah itulah kekayaan para ulama fikih, selalu ada pendapat yang pilihan-pilihan, ada yang ringan, ada yang ekstrim, ada yang tergantung kita. Makanya ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah membawa rahmat. Bapak kalau hidup di zaman Nabi tinggal bertanya ke Nabi, selesai. Kalau sekarang apa? Kalau nggak ada mujtahid, nggak ada ulama-ulama yang berijtihad mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai dengan zamannya hari ini, pusing. Terus kemudian kita mengatakan, oh itu tidak sesuai dengan Nabi. Memang tidak ada di zaman Nabi.
Harus diciptakan hukumnya yang berdasarkan hadis Al-Quran dan sunnah. Jadi gitu. Ada orang yang mengatakan, oh itu nggak sunnah. Emang lu sunnah semua? Nggak ada. Hidupnya kita jangan sampai itu nyakitin orang lain. Kata-kata seperti itu, sayang itu bukan dari sunnah. Bukan nggak senang sama sunnahnya, tapi yang membawa kata-kata sunnah itu yang bikin enak sama orang. Karena tidak sesuai dengan perbuatannya. Itu kalau mau sunnah, ikutilah semua apa yang dilakukan oleh Nabi. Iya kan? Ikuti cara berjalannya, cara berpakaiannya. Pakaiannya nggak sunnah Nabi, Pak. Yang mau ikutin sunnah Nabi pakai pakaian jamaah tabligh. Ada surbannya, ada imamahnya di sini nanti. Itu sunnah. Makanya tidak boleh mengklaim dirinya paling sunnah, karena ada yang banyak sunnah Nabi. Banyak. Menyakiti hati saudara-saudaranya. Bukan kita benci, tidak. Tapi karena ketidakmengertian tentang ilmu yang luas ini, sempit akhirnya. Makanya kalau antum belajar dari banyak guru. Jangan satu guru. Akhirnya terdoktrin seperti itu. Akhirnya dia menjauh. Ya kan? Nggak mau ketemu. Udah, di sana udah nggak sunnah, ikut yang sunnah aja. Nggak rukun sama tetangga sendiri akhirnya. Ada kifayah yang sibuk orang luar bukan tetangga. Iya, apakah itu ajaran dari Islam yang sesungguhnya? Apakah itu tidak menjadi fitnah di antara kita? Iya kan? Sesama muslim. Fitnah. Itu Islam saja memerintahkan, sekalipun di sampingmu itu orang yang tidak beragama yang sama, maka kita wajib untuk menghormati. Apalagi sesama. Kalau masalah khilafiyah udah nggak usah diperpanjang, manfaatnya sedikit, gitu ya. Maka yang sahih di sini, ya, waqada la yataqarrabu ilallah illa bitayyib. Nggak boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan yang tayyib tadi. Qala Ibnu Rajab berkata, was-sahihu as-sadaqatu bihi. Kata Ibnu Rajab mengatakan yang benar hartanya disedekahkan. Li'anna itlafal mali wa idha'atuhu manhiyun anhu. Karena kalau dibuang hartanya tadi, dibuang ke laut, ya, wa idha'atuhu manhiyun anhu, yaitu bagian daripada tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat, ya, tidak memberikan manfaat. Begitu. Wa irsaduhu abadan ta'ridu lahu li itlafin wa istila'il zulma alaihi. Dan dia akan kembali, yaitu jika dibuang maka justru akan terjadi kezaliman. Wa innama hiya sadaqatun an malikihi, kata Ibnu Rajab, tetapi hartanya disedekahkan dengan atas nama yang memilikinya. Liyakuna naf'ahu lahu fil akhirah, agar hartanya bermanfaat di akhirat, haitsu yata'adzzaru alaihi al-intifa' bihi fid dunya, meskipun di dunia dia tidak mendapatkan manfaatnya. Ia berkurang hartanya, tapi di akhirat dia mendapatkan kebaikan. Jadi yang sahih yang mana? Disedekahkan. Jika sudah memenuhi jangan langsung dapat sedekah, Pak. Ya kan? Nggak tahu langsung disedekahin. Harus bertahap. Kalau seandainya mendapatkan harta temuan. Tapi kalau kita dapat harta kita sendiri, itu kan dapat, tapi tidak diketahui ini halal atau haramnya, itu kan. Maka dengan kehati-hatian seperti itu, kita mensedekah
mensedekahkan. Itu adalah hal-hal juga bagian daripada yang kehati-hatian tadi. Wa manit taqi asyubhat faqad istabra'a bi'irdihi. Maka lidinihi wa irdihi. Orang-orang yang benar-benar hati-hati dalam masalah hal seperti ini, maka dia selamat, ya, selamat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai disuruh bersikap seperti ini seorang muslim jika ingin melepaskan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang haram atau dari harta yang dapatkan tidak diketahui halal haramnya. Maka sikap kita apa tadi? Bisa mensedekahkannya sesuai dengan tahapan. Ya. Terus kemudian asbabu ijabatid doa, sebab-sebab diterimanya doa kita. Nah, yang pertama itolatus safar, ya, orang yang melakukan safar yang sangat lama, ya, safar, perjalanan yang sangat lama. Itu orang, kalau kita mah lama kayak gimana, orang muter-muter Bonang, ya, Bonang, Kelapa Dua, mau safar kemana? Iya. Aduh, dia Pak langsung nyampe Bandung langsung tengkurap gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi orang yang melakukan perjalanan yang sangat panjang, lama, nah itu orang yang safar doanya istijabah. Safarnya bukan safar senang-senangan, safar karena fi sabilil, berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu yang menyebabkan dapat mudah diterimanya doa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasu da'awatin mustajabat la syakka fihi." Salah 3 doa yang tidak mungkin diterima, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ya. Nah, itu kalau langsung doa, Pak, itu langsung diijabah oleh Allah, meskipun orang yang menzalimi tidak langsung dapat hari itu, tapi yang jelas doanya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya kalau hari ini kita kan ada yang geram, ya Pak, ya, geram, kita berdoa udah lama, banyak, bahkan berdoanya pun Masya Allah bareng-bareng berjamaah, karena ingin si zalim itu mendapatkan apa? Mendapatkan laknat. Ternyata masih berkeliaran juga tuh si orang zalim. Jangan sampai buruk sangka apa doa kita nggak diterima sama Allah. Bukan, Allah sedang memberikan kenyamanan sama orang yang berbuat zalim itu agar nanti di akhirat tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya, ada yang dibalas di dunia. Geram kan Pak kalau ngelihat kita, ngelihat udah dizalimin, didoain, ternyata nggak mati-mati, nggak turun-turun musibahnya, ya nggak usah, jangan. Tidak dicontohkan seperti ini sebetulnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ketika Nabi berdakwah ke Taif, dilemparin batu. Coba kalau Nabi Muhammad, yang dizalimin siapa? Nabi apa warga Taif? Nabi, dilemparin batu, mau berdakwah, ya kan? Yang marah siapa coba? Malaikat yang marah. Ya Allah, nggak kuat ternyata. Kalah sama Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Muddus sama, muddu yadaka ila sama." Muhammad, angkat tanganmu, doa minta sama Allah agar penduduk Taif dikirim apa? Bala, agar dikirim siksaan. Jawabannya, wah, bikin kita meleleh gitu kan.
Kata Nabi Muhammad, tidak. Karena yang saya lakukan adalah bagaimana Allah ridho sama saya. Nggak apa-apa saya dilempari dengan batu, yang penting Allah ridho sama saya. Bapak kalau udah gituin, pulang. Bawa pasukan. Lapor mana? Lapor polisi. Nabi cuma lapor nggak? Lapor. Polisi nggak ada. Oh nggak ada. Tapi belum nggak ada. Kalau sahabat ada di sekitar itu, yang marah itu sahabat. Makanya yang ketika bab bertanya itu orang Badui bertanya tentang qiyamus sa'ah, ya kan? Kapan hari kiamat datang? Atau yang bertanya siapa bapakku, nama bapakku, ya kan pernah kita bahas di sini. Siapa nama bapakku? Kan nggak penting nanya sama Nabi. Yang marah siapa? Sahabat. Oh, ini nggak sopan banget orangnya. Apa pentingnya saya ditanya nama orang tua segala? Iya, nanyanya sama Nabi lagi, tapi terlihat dari wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah itu tidak senang bertanya seperti itu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, Nah, itu adabnya. Jadi yang dakwatul mazlum ini itu sangat istijabah. Kemudian wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang musafir. Wa da'watul walid liwaladihi, doa orang tua terhadap anaknya. Nah, ini Pak ya, berdoa yang banyak. Mungkin hari ini anak kita tidak sesuai yang kita harapkan, tapi mungkin kalau kita sudah tiada nanti, ternyata anak kita berubah menjadi orang yang baik semua. Oh iya, ini pesan orang tua saya dulu. Saya disuruh begini, oh ini maksudnya. Terkadang itu Pak jawabannya ada ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya kita disuruh sabar. Kalau mengikuti nafsu, siapa sih di sini yang nggak mau anak kita soleh dan solehah? Siapa yang nggak mau? Pengen semuanya. Mau ustadz belum tentu. Nggak bisa ngejamin anaknya bisa menjadi anak yang nggak bisa ngejamin. Tapi berikhtiar agar anaknya menjadi orang soleh, kita harus usaha. Kita harus berikan sarananya. Yang pun endingnya nanti nggak menjadi orang soleh, tawakal ala Allah. Berdoa, udah pasrahkan, udah milik Allah semuanya. Hidayah milik Allah. Ada Pak yang dari dulu kecil, besar, terus sampai beramal amal ahlul jannah, tapi di ujungnya dia beramal ahlun nar. Di ujungnya berbuat perbuatan siapa? Perbuatan penduduk neraka. Itu mau meninggal jadi su'ul khotimah semua. Maka nggak boleh dibanggakan banget kebaikan kita, anak-anak itu nggak boleh. Kalaupun ada kebaikan, jangan, hati-hati, karena itu kadang ujian dari Allah. Ada sifat ain namanya di situ. Begitu juga kalaupun anak kita bandel banget gitu kan, ternyata dia di ujungnya menjadi orang baik, mengalahkan orang yang seakan-akan tidak pernah belajar agama. Nah itulah Islam mengajarkan kita, jangan berlebihan memberikan pujian sama anak. Ya makanya kalimatnya jangan sampai ketukar. Berlakukan atau berlakulah, berbuatlah agar Allah bahagia, bukan karena ayah untuk bahagia. Kalau kita kan terbatas ya Pak ya, maka luruskan niatnya tadi, sambungkan agar dia terpacu. Oh iya, ini untuk Allah. Begitu. Kalau kita berlebihan muji anak Pak, bener bahaya itu. Karena sekali kita berprestasi nanti nggak dipuji, dia akan nagih. Kok saya nggak diapa-apai, kok saya nggak dihargai. Nah itu nanti. Makanya salah satu fitnahnya itu bagian dari fitnah. Meskipun anak kita baik hari ini,
itu bagian dari fitnah, ujian untuk kita. Kita bisa bersabar, kita bisa menyikapi bijaksana atau tidak. Nah, itu bagaimana caranya agar anak kita itu terus nyambung kepada Allah. Ingat, ini dari Allah. Jangan lupa berterima kasih kepada Allah. Ya. Saya bahagia jika kamu membahagiakan Allah, membuat Allah senang, membuat Allah itu ridho atas apa yang kamu dapatkan, maka saya pun senang. Oh, itu pesan terselubung tentang keimanan. Oh iya, maksud orang tua saya begini. Jadi dia tidak terbang tinggi, tidak terbang tinggi, tidak ada kesombongan di situ. Di situ tidak ada sum'ah, tidak ada ujub. Sum'ah pengen dipuji, ujub pengen apa? Membanggakan di wane bisa. Dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tua berdoanya jangan putus asa. Ya, kalau hari ini Allah berikan cobaan, ujian, anak keturunan kita tidak seperti yang kita inginkan, barangkali itu bukan karena anak yang salah, barangkali kita masih banyak salahnya terhadap anak. Harus akui dan minta ampun kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah. Karena Allah yang memberikan, maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya punya tantangan, Pak, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi doa orang tua terhadap anaknya. Kenapa tadi orang musafir itu lebih mudah diterima doanya? Karena wa idza tala safaru kana aqrabu ila ijabati du'a li'annahu madhannatu inkisarin nafs bitulil ghurbati wa tahmilul masyaq. Karena orang yang melakukan perjalanan itu lebih mudah diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena di dalam dirinya yaitu ada penderitaan. Orang yang musafir, ya kan, ada rasa penderitaan di dalamnya. Nah, itulah yang menyebabkan dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal inkisar min a'zami asbabi ijabati. Dan rasa penderitaan itu adalah bagian daripada yang terbesar sebab-sebab diterimanya doa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu salah satunya. Kemudian muddul yadaini ila sama. Kita selesaikan ini. Cara berdoa itu tangan angkat, Pak. Wa huwa min adabi ad-du'a. Jangan begini. Begini kalau bala. Jadi boleh. Nah, ketika ada Allahumma dafa'annal bala, begini tangannya. Wal waba wal fahsya wasyadza'idza wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah. Jangan Rabbana atina fid dunya hasanah begini terus gitu kan. Begini. Kiblatnya doa ini ke langit. Kiblatnya sholat ke Ka'bah. Berdoa kiblatnya ke langit. Itu adabnya. Adab bukan wajib. Jadi kalau ada orang yang berdoa jangan terlalu tinggi begini. Ada orang lagi sholat, mohon maaf, orang sholat wajib, bagian doa sholatku kunut. Amin, amin, bukan, nggak boleh lewat dari kepala. Bahkan saking khusyuknya, Allah, ada kepala ketika Allah Akbar ke atas, tangannya lebih dari kepala, nggak ada ajarannya. Sempat saya tegur itu orang. Tapi kalau udah jadi karakter susah. Iya. Susah itu udah kakek-kakek lagi, ya Allah. Sebetulnya saya dekat sama orang itu, saya bawa canda.
Saya dekat sama orangnya. Makanya saya tegur kan dengan candaan-candaan. Gimana, kenapa kok sampai lebih? Misalnya, biar khusyuk. Nggak ada khusyuk, nggak ada hubungannya biar khusyuk. Ya, terus kenapa harus angkat kepala begini ya? Ya dari dulunya saya begini. Ini jawabannya jadi nggak ada yang masuk akal. Jadi makanya beramal itu harus dicari ilmu, tidak. Jadi kiblatnya berdoa adalah angkat tangan kita menghadap ke langit. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Innallaha ta'ala hayyun karimun. Sesungguhnya Allah itu maha hidup dan pemurah. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma safran khaibataini. Kata Rasulullah, Allah itu malu apabila ada seorang laki-laki atau seseorang ngangkat tangannya minta sama Allah, jadi malu kalau dia tidak menerimanya, menolaknya. Allah saja malu dia membawa tangan kosong. Ya Allah. Jadi apa namanya? Itu sifat Allah, hayyun karimun. Nabi pernah kana yarfa'u yadayhi fil istisqa hatta yura bayadu ibtaihi. Nabi itu ketika ada sholat istisqa dulu, sakit kesulitan airnya, sholat istisqa, maka Rasulullah pernah ngangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Berarti agak tinggi kan? Itu sampai ketiaknya di sini kelihatan, putihnya sini kelihatan. Wa rafa'a yadayhi yauma badrin, juga pernah mengangkat tangannya berdoa kepada Allah di perang Badar. Yastansurullah 'alal musyrikin, agar Allah memberikan apa? Pertolongan kepada apa? Kepada kaum muslimin ya, terhadap kaum musyrikin. Hatta saqata ridauhu ammang kibai, sampai sorbannya jatuh yang dipakai Nabi ya, dari bahunya sampai tahu. Kayak gimana itu? Berarti kan benar-benar tinggi. Berarti kalau cuma hanya nempel di sini bisa jatuh, itu lumayan tinggi ngangkatnya. Tapi tidak sampai segini. Tidak lewat dari kepala. Itu Nabi. Maka doa salah satu adabnya mengangkat tangan, yaitu ketika kita berdoa. Bukan salah, nggak masalah. Kapan? Dimanapun dan kapanpun. Ya, namanya doa. Ya, kalau ngambil hadisnya pas ini, berarti nunggu sholat istisqa, doanya baru ngangkat. Habis sholat disebutkan nggak? Enggak. Tapi dalil umumnya Nabi bahwa kalau doa mengangkat tangan. Habis sholat berdoa angkat tangan, boleh nggak? Kan nggak dicontohin sama Nabi. Bid'ah bapak-bapak ini mah, penghuni neraka kalau begitu. Wah, imam ngambek imamnya. Ya, dalil umumnya seperti itu. Ya, jadi yang dipakai. Jadi tidak semuanya begitu. Enggak ada yang nggak suka habis sholat karena ada doa. Ada. Ya Allah, kok sempit banget. Ya, doa bareng-bareng itu mudah dikabulkan. Ya, saya pribadi mah nggak masalah. Bagi yang berilmu semuanya mau doa masing-masing terserah. Jangan lupa bahwa ada doa yang mudah diijabah melalui orang lain. Husnuzan kayak apa gitu kan? Ya Allah, Allah yang ada mah nggak sunnah, nggak mau saya, nggak sunnah. Besok antum jangan pakai doa habis subuh. Habis sholat pada diam. Iya. Pada diam aja. Ya, diam nggak masalah sebetulnya. Diam nggak masalah. Diam, tapi diamnya bukan berarti diam, zikir tetap zikir. Nggak masalah. Tapi jangan sampai bikin
risih, jangan bikin masalah dengan yang lain. Saya tidak menghina itunya, enggak. Tapi ketika ada perasaan yang tadi paling sunnah, paling apa, bukan saya benci, enggak. Banyak teman-teman saya di salaf itu banyak. Saya suka ngasih komen, janganlah begitu. Hati-hati, karena kita berdakwah itu tidak boleh seperti itu. Ya, semuanya. Jadi kalau dibantah-bantahin sesama ulama, keok juga. Gitu. Apa dasarnya? Ya, kalau antum mah iya sami'na, iya. Tapi kalau orang belajar sama orang yang pernah belajar banyak, apalagi yang udah biasa bikin basul masa udah itu nyerocos kemana-mana dalilnya kitab apa ini, buka kitabnya, nah takut ada salah pemahamannya. Gitu. Kemudian salah satu etikanya ketika berdoa ini agar mudah diterima, al-ilha'u 'ala Allah azza wa jalla. Itu apa ilha itu? Maksa agar doanya dikabulkan. Ulang terus. Disebut-sebut nama Allah terus. Ya Allah, ya Allah. Sama anak kita kalau nangis, ya mau jajan, ayo mau jajan. Mau ngambek, udah ngambek dikasih duit. Udah so. Orang tua yang ngambek tapi ngasih duit jajan. Nggak kuat orang tuanya, apalagi yang minta masih umur 2 tahun, nggak bisa, orang tuanya pasti kalah. Iya, kakeknya aja kalah, apalagi orang tuanya. Jadi panggil kong, baru tadi manggil, minta lagi, ya Allah. Nah, Allah itu lebih dari itu. Kalau sering kita minta ya disebut-sebut nama Allah itu paling nggak tahan begituan. Makanya di sini ada hadis Rasulullah, idza qala al-'abdu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sampai nangis, diulang sampai 4 kali. Maka kata Allah, labbaik ya Rabbi. Wah, apa? Kamu mau apa? Itu Allah begitu tuh. Ya Allah. Coba kalau seandainya Allah nampak, kamu mau apa? Jadi enggak mungkin Allah. Udah, kamu minta apa? Saya akan kasih kamu yang minta. Itu kan nanti. Kata Rasulullah, kamu mau apa? Saya akan kasih apa yang engkau minta. Gitu. Minta jajan, ya? Kasih jajan. Minta surga, Allah kasih surga. Yang penting kita tekun dalam berdoa. Jadi tekun itu bukan tekun nyari harta doang, berdoa pun harus tekun. Nah ini juga hal yang kadang sepele Pak, doa kurang ditekuni. Itu cari waktu-waktu istijabah untuk memunajat atau meminta kepada Allah di waktu-waktu itu, yang diulang-ulang terus. Gitu. Nah itu yang terakhir, ya. Ma yamna'u ijabatid doa. Ya. Apa yang dapat menghambat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bergelut dalam masalah dunia haram. Baik itu masalah makanan, minuman, pakaian, itu kan dan seterusnya, itu juga yang salah satu yang mendapatkan menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar dari lisan Rasulullah, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doamu akan diterima kalau makanannya masih haram, pakaian kamu haram, minumannya kamu haram. Kalimat ini kalimat istifham tapi mengandung ta'ajjub. Mana mungkin doamu mau diterima sama Allah? Ada ta'ajjub. Tapi ini menandakan bahwa doa itu tidak mungkin, susah diterima kalau kamu masih berlaku seperti itu. Ya. Jadi maknanya ada istifham, makna ta'ajjub. Istifhamnya. Bagaimana mungkin doamu akan diterima oleh Allah? Nadanya seperti itu. Fa anna yustajabu lahu.
Jadi harus syaratnya tadi apa? Terbebas dari semua hal-hal yang haram. Kemudian yang selanjutnya Pak, mukhul ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah apa? Sumsum otaknya ibadah. Mukhul ibadah. Kalau manusia otaknya konslet, stroke, gila apa semuanya. Iya. Itu. Wa yurshidu al-hadis ila al-hasi 'ala al-infaqi min al-halal. Ini juga salah satu hadis ini manfaatnya adalah memerintahkan kita agar kita berinfak dengan cara yang halal. Wan nahyu 'anil infaq min ghairihi, dan kita tidak boleh berinfak ya jika tidak didapatkan dengan cara yang halal. Ya. Kalau kita menginginkan doa kita mudah diterima oleh Allah, maka kita harus melazimkan diri kita, mendawamkan kepada diri kita ini, yaitu untuk mengambil rasa cukup dari apa yang sudah kita dapatkan, yaitu yang halal. Insya Allah semua amal kita, perbuatan kita, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa sampaikan pada pagi ini, hadis yang ke-10, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Ternyata udah lewat syuruk ini, ya Allah. Ya kalau udah tadinya saya udah berpikir udahlah sebelum syuruk udah berhenti, ya ternyata lebih dari syuruk juga. Cukup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.